Shalom, selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Nobrana Wolowandu dengan NIM 230303101, kelas C semester 3, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang saya review dari buku pertama tentang buruh dan politik di Indonesia, mata kuliah perubahan sosial budaya. Baik, saya akan menjelaskan bagian yang pertama. Buruh dan politik di Indonesia. Gerakan buruh di Indonesia mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarahnya. Gerakan ini tumbuh dan bangkit pada masa pergerakan melawan kolonialisme, menjadi pendorong dekolonisasi serta memiliki peran yang sangat signifikan dalam politik dan pada masa kemerdekaan dan demokrasi terpimpin. Situasi ini berubah drastis setelah peristiwa di tahun 1965 yang ditandai dengan kejatuhannya Soekarno dan terjadi kemerosotan peran politik buruh. Meskipun demikian, gerakan buruh tidak pernah punah di masa Orde Baru. Dalam dominasi kooptasi Serikat Buruh Unitaris atau disebut dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, masih ada geliat gerakan buruh independen yang diorganisasi lembaga swadaya, masyarakat atau berserikat seperti Serikat Buruh Setiawan atau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia. Geliat ini menjadi akar yang terus tumbuh ketika era kebangsaan berserikat muncul kembali setelah kejatuhan Soekarno. Di dalam buku yang ditulis oleh Michelle Ward University of Sydney di Australia dan menjelaskan tentang eksperimen kaum buruh gagal total dalam agenda partai politik buruh pada pemilu tahun 1999 dan di tahun 2004 dengan gerakan buruh go politik. Prof. Terry menjelaskan bahwa sejak tahun 2009 beberapa sertifikat buruh dan kelompok buruh independen mencoba masuk ke politik elektoral dan menjalin kontrak politik dengan partai politik. Ini dilakukan di kantong di beberapa daerah seperti di Batam, Bekasi, Gresik, dan Tangerang. Ini dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka dalam melakukan negosiasi politik. Tenaga kerja dalam demokrasi Indonesia, meskipun terdiri dari kemajuan atau bahkan mayoritas populasi di seluruh dunia, kelompok-kelompok sosial ekonomi yang kurang beruntung biasanya diturunkan ke margin politik demokrasi. Masa ini mungkin memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik dan dalam demokrasi prosedural. Masa mungkin memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik dan dalam demokrasi prosedural, tetapi ketidaksetaraan dengan ekonomi dan sosial berarti bahwa subset istimewa dari populasi secara tidak proporsional mempengaruhi praktik demokrasi, dan ini telah menjadi pekerjaan gerakan sosial untuk mempersempit kesenjangan di antara janji dengan demokrasi lain dan apa yang sebenarnya diberikannya di salah satu kekuatan terpenting. Dan dalam mengulas kewarganegaraan sosial dalam kapitalis demokrat resist yang telah menjadi gerakan buruh. Secara historis, gerakan buruh itu berjuang untuk hak, untuk berorganisasi di tempat kerja, dan untuk menawar secara kolektif, dan untuk kebijaksanaan kesejahteraan sosial yang sebagian didekodekan dalam pekerjaan.
Mereka semua bersekutu dengan partai-partai simpatik atau membentuk partai sendiri untuk memajukan interes kelas pekerja melalui politik parlementer. Jika tenaga kerja terorganisir kuat, gerakan buruh dapat menutup kesenjangan antara janji demokrasi dan praktik demokrasi. Kapasitas gerakan buruh Indonesia untuk menempatkan daya tarik dari bidang pemilihan tidak hanya mengacaukan pendekatan dominan terhadap studi politik Indonesia, tetapi juga akan mengejutkan para sarjana politik perburuan komparatif dan munculnya gerakan buruh yang memainkan pelanggaran dan menang. Nah, sementara majikan yang sedang bermain bertahan dan kalah, itu mewujudkan konteks beasiswa kerja kontemporer yang menyajikan gambaran suram dari penurunan buruh dan kekuatan untuk pergerakan tenaga kerja sebagai hasil globalisasi neoliberal global. Nah, pergerakan tenaga kerja di Asia Timur dan di Asia Tenggara dianggap dalam kesulitan yang sangat mengerikan. Nah, misalnya seseorang sarjana yang terkemuka termasuk Indonesia dalam daftar negara yang mencoba di mana tenaga kerja terorganisir telah mengalami pelemahan pengaruh yang stabil. Mengapa gerakan buruh di Indonesia menggabungkan politik jalanan yang kontroversial dengan keterlibatan pemilihan otonom? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus menggabungkan 3 elemen, yaitu elemen yang pertama variasan otoriter dan untuk mengubah struktur peluang dan pembelajaran organisasi. Dan yang kedua, dan terungkap secara berurutan dan 3 fase. Nah, pada fase yang pertama, warisan otoriter dan struktur peluang politik yang tidak hanya menguntungkan mendorong serikat pekerja dengan mengandalkan politik jalanan. Nah, pada fase yang kedua, serikat pekerja menanggapi peluang politik baru untuk melengkapi protes publik dan partisipasi yang lebih aktif dalam pemilihan untuk eksekutif lokal. Nah, dan fase yang ketiga, melihat serikat pekerja sama itu memperdalam keterlibatan pemilihan mereka dengan menjalankan kandidat serikat pekerja untuk berbagai pihak dalam ras dan legislatif sambil melanjutkan isin-utis yang dikembangkan pada fase yang sebelumnya. Nah, untuk memahami pilihan awal untuk berinvestasi dalam politik jalanan, kita perlu untuk mempertimbangkan peluang yang tersedia untuk serikat pekerja dan di tempat kerja dan di arena politik. Nah, ada 3 cara utama bahwa serikat bekerja bertindak itu untuk mencapai tujuan, yaitu kedua adalah publik menghadapi politik jalanan dan aliansi partai, sedangkan barang ketiga kolektif yang bergantung pada aksi politik atau tawar-menawar kolektif sebagian besar tergantung pada kerangka hukum bekerja untuk menghubungkan industri, keberadaan lembaga perundingan yang sama-sama efektif. Nah, kekuatan tempat kerja serikat pekerja di mana serikat pekerja itu memiliki institusi aliansikan akses pemerintah melalui aliansi dengan partai politik yang terlibat. Nah, keterlibatan politik mereka itu memungkinkan akan lebih mengandalkan memobilisasi pekerjaan suara daripada di jalanan, dengan harapan bahwa mereka kemudian dapat memanfaatkan aliansi partisan mereka di legis di mana mereka tidak memiliki saluran ini. Mereka harus menggunakan mobilisasi massa sebagai cara mempengaruhi kebijakan. Nah, konteks politik ini dari setiap lokasi lapangan juga berbeda, tergantung pada sosial budaya dan termasuk etnis, agama, tetapi juga politik yang lebih luas. Nah, untuk mencerminkan warisan periode di Orde Baru di tahun 1967 hingga di tahun 1998, partai politik utama di Indonesia bersifat non-terprogram dan membedakan diri mereka secara primer dan apakah mereka religius atau nasional. Nah,
Sejak di tahun 1998, jumlah pihak yang memenuhi syarat untuk menjalankan kandidat dan di setiap pemilihan legislatif nasional bervariasi luas dari 48 di tahun 1995 menjadi hanya 12 tahun di tahun 2004. Nah, dari 10 pihak yang memperoleh tempat duduk di legislatif nasional pada tahun 2014, yaitu Partai Mandat Nasional, Partai Kebangkitan Nasional, dan Kebangkitan Bangsa. Nah, di antara partai-partai nasionalis, Partai Demokrasi Indonesia atau Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia telah bertahan di antara nomor yang berpihak Sukarnois yang memenangkan pemilihan pada periode awal pasca Soeharto. Yang lain dalam kelompok ini dibentuk oleh anggota kendaraan politik mantan Soeharto yang dikenal sebagai kelompok fungsional atau golongan karya atau Golkar. Pemerintah nasional dibentuk oleh koalisi Rainbow yang melibatkan pihak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan.